Oke pemirsa, ini adalah bibit tanaman cabai yang sudah kita terapi menggunakan larutan garam pemirsa. Seperti apa kondisinya setelah kurang lebih 4 kali kita memberikan larutan garam? Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh supaya informasi yang diterima oleh pemirsa juga tidak separuh-separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Baik pemirsa, seperti cuplikan di awal tadi, hari ini pemirsa, saya ingin mengajak pemirsa untuk mengikuti perkembangan atau mereview perkembangan bibit tanaman cabai yang sudah kita terapi menggunakan larutan garam ya. Setelah sebelumnya kita tahu bibit tanaman cabai ini adalah bibit tanaman sisa yang kondisinya cukup memprihatinkan. Dan ini adalah video kondisi tanaman cabai sebelum kita lakukan terapi ya pemirsa. Bisa dilihat di sini kondisinya betul-betul memprihatinkan ya pemirsa ya. Tanamannya kurus-kurus, kemudian daunnya kuning dan ya seperti inilah kondisinya. Nah, sekarang kita akan coba lihat seperti apa hasilnya. Dan nanti kita akan coba ulas sedikit sebenarnya apa sih pentingnya menggunakan larutan garam ini untuk terapi pada tanaman kita. Oke, baik pemirsa. Jadi ini adalah kondisi terakhir tanaman cabai yang sudah kita berikan terapi menggunakan larutan garam ya pemirsa ya. Bisa dilihat memang ada perubahan yang cukup signifikan ya. Yang paling gampang dilihat efek dari penggunaan larutan garam ini pemirsa adalah dari penampakan visual daunnya. Jadi penampakan visual daunnya ini sekarang sudah mulai lumayan segar ya, lumayan segar dan kembali hijau lagi. Nah, walaupun memang ada yang masih menguning seperti ini ya daunnya ya pemirsa ya, tapi oke, enggak masalah sih. Sepanjang lebih kurang 4 kali pemberian larutan garam ini pemirsa, terhadap sekitar 15 pohon tanaman ini memang ada ini ya, ada 1, 2, 3 yang ya 3 kurang lebih 3 sampai 4 pohon yang masih kondisinya seperti ini pemirsa. Daunnya masih menguning. Walaupun memang sudah lumayan ini sebenarnya sudah lumayan mulai berangsur-angsur sembuh lah dari kondisi awalnya ya pemirsa ya. Iya pemirsa, perlu diketahui bahwa larutan garam yang kita berikan atau dosis pemberian larutan garam yang saya terapkan di pertanaman ini adalah tidak sama ya pemirsa ya, artinya bertahap. Saya memberikannya bertahap. Di awal pemberian saya menggunakan dosis 5 gram per liter air. Jadi sedikit sekali memang garamnya, diberikan 5 gram setiap liter airnya pemirsa. Kemudian di tahap kedua setelah 3 dan 4 kali pemberian itu saya naikkan lagi dosisnya menjadi 10 gram per liter air. Ya, untuk berikutnya nanti konsentrasi garamnya akan coba kita naikkan sedikit lagi ya. Kurang lebih nanti kita coba menggunakan 15 gram, 15 sampai 20 gram lah per liter airnya. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pertumbuhan ininya, cabenya. Nah, pemirsa, pertanyaannya adalah kapan seharusnya kita berhenti menggunakan larutan garam ini untuk terapi tanaman kita ya? Terkait dengan pertanyaan ini pemirsa, jawabannya bisa sangat subjektif sekali. Iya, kalau menurut saya ketika tanaman yang sudah kita terapi ini menunjukkan hasil yang baik, hasil yang positif, dan ketika nanti pertumbuhannya sudah memasuki masa-masa generatif, sebaiknya penggunaan garam bisa nggak usah dihentikan juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi bisa diturunkan ininya, konsentrasinya, atau bisa diturunkan dosis penggunaannya. Gitu ya pemirsa ya. Nah pemirsa, jika ada yang bertanya apakah tidak berbahaya menggunakan garam ya, sebenarnya bahaya atau tidaknya tergantung sekali dengan dosisnya ya pemirsa ya. Kemarin saat pemberian yang pertama, karena mungkin perakaran tanamannya masih belum terlalu banyak beradaptasi ya dengan apa namanya lingkungan yang
pas kita pindah tanamkan. Ada beberapa tanaman memang kalau tidak salah dua tanaman ya sempat mati pemirsa. Mati memang kering dia ininya batangnya kering. Nah pemirsa, ini adalah salah satu tanaman yang sempat kontak atau terkena dengan ini ya, dengan larutan garam saat saya melakukan penyiraman. Yang di atas ini kering nih, ini pemirsa nih, kering ya. Walaupun ini di bawah ini masih hijau. Masih hijau di bagian nah ini nih. Di bagian bawah ini masih terlihat hijau. Dan masih keluar ini ya. Masih bisa mengeluarkan tunas. Ada tunas yang keluar di bawah tuh. Nah, yang di atasnya mati ini. Iya, pemirsa perlu diketahui bahwa dua pohon yang mati ini saat saya melakukan penyiraman itu sempat kontak ya. Jadi larutan garamnya langsung kontak dengan batang tanamannya. Jadi hati-hati ya pemirsa ya ketika menggunakan garam, apalagi larutan garamnya dalam konsentrasi yang sangat pekat atau dengan dosis yang cukup tinggi. Ini penggunaan garam akan berbahaya terhadap tanaman kita. Buktinya dengan dosis 5 gram per liter air pun ketika pas penyiraman terkena tanamannya itu jaringan tanamannya terkena dengan larutan garam, mati dia. Iya, lalu bagaimana sebaiknya melakukan aplikasi larutan garam ini terhadap tanaman ya. Jadi pemirsa, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa berhati-hati menggunakan larutan garam ini terhadap tanaman, apalagi tanamannya masih kecil-kecil seperti ini ya pemirsa. Jadi jaringan tanamannya masih sangat masih sangat lunak dan masih sangat peka sekali terhadap apa yang diterima oleh mereka ya. Iya, oleh sebab itu ketika melakukan aplikasi terutama dengan, kebetulan ini saya melakukannya dengan cara dikocor ya pemirsa ya, tidak disemprotkan. Dan saran saya, kalau saya ya lebih menyarankan pemirsa untuk mengaplikasikan larutan garam ini menggunakan sistem atau cara dikocor ya pemirsa ya. Kemudian saat melakukan pengocorannya usahakan jauhi pokok atau pangkal batang tanamannya. Ya, jadi itu ya pemirsa ya, kalau boleh saya rangkum dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama, kapan harus selesai menggunakan larutan garam ini untuk terapi? Jawabannya adalah kalau misalnya kondisi tanaman yang kita berikan terapi itu sudah menunjukkan hasil baik, semestinya atau sebaiknya kurangi penggunaan larutan garamnya. Yang kedua, dosis penggunaan dan konsentrasi larutan garamnya jangan terlalu banyak atau bisa diturunkan konsentrasinya ketika tanaman sudah memasuki fase pertumbuhan generatif. Kemudian yang ketiga pemirsa, karena penggunaan garam ini cukup rentan terhadap tanaman yang jaringannya masih sangat lunak, terutama tanaman-tanaman yang umurnya masih kecil-kecil seperti ini. Jadi saat aplikasi kalau bisa jangan sampai kontak larutan garamnya, jangan sampai kontak dengan bagian tanamannya, entah itu daunnya atau batangnya ya pemirsa ya. Kemudian yang keempat, sistem pemberian larutannya kalau bisa jangan disemprotkan ke bagian tanaman ya pemirsa ya. Lebih baik dikocorkan saja. Nah, catatan penting yang perlu diketahui oleh pemirsa adalah karena garam ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam bentuk unsur hara mikro ya. Jadi kebutuhan akan garam ini tidak terlalu besar sebenarnya, tetapi dia sangat mendukung banget untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu penggunaan garam ini jangan terlalu over ya, jangan terlalu banyak. Oke pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dan informasi yang pemirsa terima bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.